Selamat siang, saya Wirya Dikusuma. Saya Angga Dewi Kusuma. Kami akan menemani pada hari ini dalam 30 menit ke depan dalam acara UBP terkini yang menyajikan info-info aktual dan terpercaya. Bagi Anda yang berada di Pondok Gede, Jakarta Timur, wajib untuk mendatangi tempat wisata ini. Tempat wisata edukasi Lubang Buaya, yang sangat cocok untuk keluarga Anda berkunjung di akhir tahun. Harga tiketnya juga termasuk harga yang ramah di kantong, yaitu berkisar Rp5.000. Dengan harga yang murah tersebut, Anda bisa dapat mengenal salah satu sejarah yang di Indonesia. Ada berapa banyak aktivitas yang Anda lakukan di sini, berfoto dengan keluarga dan lain-lain. Penasaran yang dilakukan di sini? Mari kita tonton video selengkapnya. Sekarang kita akan sedikit menjelaskan tentang wisata edukasi ke Lubang Buaya. Disinilah tempat kejadian itu terjadi, tempat pembuangan para korban gerakan 30 September atau yang kita kenal juga sebagai gerakan PKI. Sedikit menoleh ke belakang, lokasi wisata ini jadi saksi sejarah kekejian PKI di mana 7 orang jenderal dan 1 pengawal diperlakukan secara keji. Disinilah kejadian pilu itu terjadi, tempat pembuangan para korban gerakan 30 September pada 30 September 1965 yang dikenal sebagai gerakan PKI. Sedikit menoleh ke belakang, lokasi wisata jadi saksi sejarah kekejian Partai Komunis Indonesia di mana 7 orang jenderal Indonesia dan 1 pengawal diperlakukan secara kejam. Jenazah pahlawan revolusi terdiri dari Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal Anumerta Suprapto, Letnan Jenderal Anumerta MT Haryono, Letnan Jenderal Anumerta Siswondo Parman, Letnan Jenderal Anumerta MT Haryono, Mayor Jenderal Anumerta DI Panjaitan, Mayor Jenderal Anumerta Sutoyo Siswa Miharjo, dan Kapten C21 Anumerta Pierre Tendean. Pergulatan Partai Komunis Indonesia dan tragedi 1965, baik itu di media sosial maupun di media massa, muncul setiap memasuki akhir bulan September. Peristiwa berdarah dan Monumen Pancasila Sakti adalah sejarah monumental. Harinya diperingati sebagai hari bersejarah nasional dan dirayakan setiap tahun. Polemik juga kerap diiringi oleh kemunculan isu bak musik rock and roll naiknya cepat dan melengking sejak era Orde Baru. Konon isunya PKI akan bangkit lagi dan wisata edukasi cuma mengenang peristiwa kelam itu. Dalam wisata ini, sobat pariwisata mendapati sumur Lubang Buaya. Sumur berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter dan menjadi sumur maut bagi para korban kebiadaban PKI. Sumur inilah yang menjadi spot utama di kompleks Memorial Lubang Buaya dan keberadaan sumur terletak di depan Monumen Pancasila. Menilik dari nama Lubang Buaya, ada sejarahnya tersendiri. Sudah tahu? Dan masih berkembang di kalangan masyarakat mengira penyebutan nama Lubang Buaya diambil dari nama sumur maut yang menjadi tempat pembuangan jenazah para pahlawan revolusi. Sebelum ada pemberontakan gerakan 30 September, di sini nama desanya sudah disebut Lubang Buaya. Tegas Kasubsi Bimbingan dan Informasi Monumen Pancasila Sakti, Mayor Caj Edi Bawono kepada wartawan tribunnews.com. Sampai kini, kuasa nama Lubang Buaya masih semraut. Setidaknya disebutkan dalam situs tribunnews.com, paling tidak ada 2 legenda berkembang di masyarakat terkait penamaan desa yang pernah menjadi tempat pelatihan militer tentara PKI. Selama ini, hanya berdasarkan legenda yang berkembang di masyarakat. Ada 2 versi cerita, disebut Mayor Caj Edi di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Nah, sangat penting bagi kaum milenial mengenal peristiwa yang terjadi di Indonesia. Nah, kita beralih mengenai kebudayaan. Berbicara tentang kebudayaan, banyak Indonesia tak pernah habis dengan namanya itu kebudayaan. Kesenian, tradisi, hingga bahasa.
penjuru Nusantara mempunyai khasnya masing-masing. Hal ini membuat Indonesia kaya akan budaya. Salah satunya budaya Sunda. Budaya Sunda merupakan salah satu budaya di Indonesia yang termasuk sebagai budaya tertua di Nusantara. Budaya yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjunjung tinggi nilai sopan santun. Nah, agar kita lebih mengenal apa saja kebudayaan Sunda, yuk kita simak liputannya. Sekarang kita akan menjelaskan kebudayaan adat Sunda. Pada umumnya, karakter masyarakat Sunda memiliki sifat yang periang, ramah tamah, lemah lembut, murah senyum, dan sangat menghormati kedua orang tua. Itulah cerminan kebudayaan Sunda. Yuk sama-sama kita lihat apa saja adat dan istiadat budaya yang ada di Sunda. Kebudayaan Sunda seringkali dikaitkan sebagai kebudayaan masa kerajaan Sunda, di mana terdapat beberapa ajaran tentang jalan menuju keutamaan hidup, etos dan watak yang terdiri dari cager, bager, singer, dan pintar, yang dapat diartikan sembuh, baik, sehat, dan cerdas. Kebudayaan Sunda juga merupakan salah satu kebudayaan yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia yang dalam perkembangannya perlu dilestarikan. Sistem kepercayaan spiritual tradisional Sunda adalah Sunda Wiwitan yang mengajarkan keselarasan hidup dengan alam. Kini, hampir sebagian besar masyarakat Sunda beragama Islam. Hanya ada beberapa yang tidak beragama Islam. Walaupun berbeda, namun pada dasarnya seluruh kehidupan ditunjukkan untuk kebaikan di alam semesta. Kebudayaan Sunda memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dari kebudayaan-kebudayaan lain. Secara umum, masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda dikenal sebagai masyarakat yang lemah lembut, religius, dan sangat spiritual. Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam pemuja silih asih, silih asah, dan silih asuh, saling mengasihi, saling menyempurnakan atau memperbaiki diri, dan saling melindungi. Selain itu, Sunda juga memiliki sejumlah nilai-nilai lain seperti kesopanan, rendah hati terhadap sesama, hormat kepada yang lebih tua, dan menyayangi sesama yang lebih kecil. Pada kebudayaan Sunda, keseimbangan magis dipertahankan dengan cara melakukan upacara-upacara adat, sedangkan keseimbangan sosial masyarakat Sunda melakukan gotong royong untuk mempertahankannya. Liputan selanjutnya juga masih mengenai masyarakat Sunda. Nah, tidak lengkap jika tidak mencoba berbagai jenis kuliner. Ciri-ciri makanan khas Sunda. Daerah yang dikenal dengan Tanah Sunda ini memiliki banyak makanan khas yang hingga kini masih bisa ditemukan, bahkan di berbagai daerah. Tidak heran, Jawa Barat banyak dijadikan sebagai destinasi wisata kuliner bagi banyak orang. Apa saja sih makanan khas Sunda ini? Yuk kita simak liputannya. Makanan Indonesia adalah salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia dan penuh dengan cita rasa yang kuat. Kekayaan jenis makanannya merupakan cermin keberagaman budaya dan tradisi Nusantara. Bakaka Khayam adalah menu masakan unggulan yang mudah dijumpai di tanah Sunda. Sebagai makanan khas Sunda, beberapa orang mungkin menganggap nama makanan ini lucu dan unik, terutama untuk mereka yang baru pertama kali mendengarnya. Sebagian besar masyarakat Sunda, khususnya daerah Pandeglang, bakaka khayam ini digolongkan menjadi makanan yang digunakan untuk kegiatan pesta adat seperti pernikahan, sunatan, dan upacara adat lainnya. Bakaka khayam sendiri merupakan makanan yang menggunakan bahan utama berupa ayam yang diberikan bumbu khusus bercita rasa Sunda yang kemudian diolah dengan cara dipanggang. Ayam yang disajikan merupakan satu ekor ayam utuh sehingga bisa disantap untuk beberapa orang sekaligus, hampir mirip seperti ayam ingkung. Bakaka khayam bisa disajikan bersama dua macam pilihan sambal, seperti sambal merah dan sambal hijau. Selain sambal, bakaka khayam juga lebih spesial apabila dinikmati bersama lalapan sayur. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Angga Dewi Kusuma. Dan saya Wiri Hadi Kusuma. Dalam acara UBP terkini, terima kasih dan sampai jumpa.
Ya. Kamera. Audio udah belum? Belum kan? Lupa ya. Selamat siang, saya Widya Hadi Kusuma. Saya Angga Dewi Kusuma. Kami akan Untuk liburan bersama keluarga Anda di ujung Emang Pondok Gede Jakarta Utara? akan menemani acara. Iya, silakan. Udah mereka bener kan sekarang acara BP terkini yang terpercaya. Ya. Bil.